Halo sahabat YouTuber, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan channel saya, Rudito TV, channel inspiratif untuk kita semuanya. Oke, buat teman-temanku dimanapun berada yang saat ini menyaksikan video saya akan berbicara tentang bagaimana cara mudah untuk mendapatkan subscriber, ya. Cara mudah untuk mendapatkan subscriber. Bagi teman-teman yang saat ini dalam ataupun sebagai YouTuber pemula, mungkin bertanya-tanya kenapa subscribernya sampai saat ini cuman beberapa orang. Mungkin buat teman-teman bisa melihat video-video saya yang sebelumnya bahwa untuk menambah subscriber dengan cepat dan mudah itu kita perlu aktif mengupload. Yang kedua, kita perlu aktif belusukan, dan juga di video berikutnya kita ini perlu yaitu maksudnya kita ini jangan ngartis, jangan mengharapkan orang lain yang mensubscribe Anda tetapi Anda pasif, nggak bisa ya. Anda harus aktif juga masuk ke channel-channel orang lain, jadi nggak perlu ngartis lah kita ya. Sadari bahwa kita bukan artis, jadi nggak usah ngartis, maka Anda pasti akan bertambah subscribernya. Dan hari ini saya akan berbicara juga tentang bagaimana caranya menambah subscriber ya. Bagaimana caranya menambah subscriber. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya bagi teman-teman yang menyaksikan video saya, kalau Anda belum mensubscribe channel saya Rudito TV, silahkan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga ketika saya mengupload video terbaru Anda mendapatkan pemberitahuan. Bagi yang sudah mensubscribe, terima kasih. Mari kita saling support dan maju bersama-sama dalam ber-YouTuber. Oke, kita masuk di dalam pembahasan. Bagaimana kita bisa menambah subscriber kita dengan cepat dan mudah? Sekarang adalah kuncinya adalah pada konten ya. Konten YouTube kita ataupun video di YouTube kita yang kita upload ya. Video YouTube kita ataupun konten YouTube kita ini berpengaruh besar untuk menentukan kita ini mudah mendapatkan subscriber atau tidak ya. Mendapatkan subscriber atau tidak. Maksudnya apa? Ini saya kasih tahu bagi kita sebagai YouTuber pemula, sebelum kita terlanjur jauh mengupload video dan lain sebagainya, alangkah baiknya dipikirkan konten yang Anda mau upload itu seperti apa. Anda menentukan tema ya, menentukan tema untuk channel YouTube Anda ya. Contohnya, kita tema channel YouTube-nya adalah kata-kata mutiara, kata-kata inspiratif dan lain sebagainya. Maka diharapkan setiap channel YouTube Anda harus seperti itu ya, kata-kata inspiratif terus, kata-kata inspiratif. Kalau seandainya channel kita berbicara tentang mungkin keagamaan atau apa, ya kita upload video-video yang berbau ataupun menyangkut tentang agama ya, tentang keagamaan. Mungkin itu berbicara tentang menyampaikan kebenaran dalam agamanya. Nah, itu terus konten harus seperti itu, stabil ya, stabil ya. Atau mungkin kita mau tentukan tema channel YouTube Anda. Yang jelas ini begini, untuk Anda supaya bisa mudah mendapatkan subscriber dari sejak awal sebelum Anda memulai channel YouTube Anda, alangkah baiknya Anda sudah memikirkan tema dari channel YouTube Anda akan membahas tentang apa ya, tentang apa. Kita bisa lihat banyak kan channel-channel YouTube lain yang juga udah sistemnya seperti itu. Ada yang ngeprank semua ya, seperti itu. Maksudnya dia bertema ya, bertema. Yang mereview terus gitu. Mereview pun itu biasanya disesuaikan, review kendaraan kayak atau review makanan, itu harus stabil terus. Jadi tentukan dari awal sebelum Anda mengupload video secara berulang-ulang ya. Tentukan dulu. Kenapa? Sebab kalau seandainya kita sudah menentukan tema ini, kita mau mengupload ataupun kita bikin konten YouTube kita adalah tentang, contohnya tentang masakan ataupun review atau tutorial ya. Maka ketika kita mengupload, usahakan yang kita upload berkaitan dengan tutorial, cara-cara dan lain sebagainya ya. Kenapa bisa cepat menambah subscriber? Ketika video Anda ya, ketika video yang kita upload berkaitan dengan tutorial itu mendapat viewers yang banyak ya, paling tidak itu butuh 3 kali video, kurang lebihnya 3 kali video. Jadi 3 kali uploadan
Uploadan pertama tentang tutorial ini, uploadan kedua tutorial lagi, uploadan ketiga tutorial lagi. Nah, maksudnya seperti itu. Ketika di tutorial awal ini Anda sudah mendapatkan viewers yang lumayan, maka Anda upload lagi tentang tutorial, ya. Maka viewersnya nambah lagi, udah juga banyak. Yang ketiga, Anda upload lagi tutorial, ya, tutorial. Di situ orang sudah tahu jenis konten ataupun jenis maksudnya channel YouTube ini temanya tentang apa, tentang tutorial. Orang sudah tahu. Dari situlah orang ini akhirnya mensubscribe Anda karena dia akan penasaran terus dengan apa yang akan Anda upload, ya. Video apa yang berikutnya, tutorial tentang apa yang Anda akan upload. Disitulah orang akan mensubscribe Anda, bahkan akan menyalakan lonceng notifikasinya karena dia terus menunggu tutorial-tutorial terbaru yang Anda akan upload. Disitulah letak sebenarnya kita tidak terlalu sebenarnya untuk hal semacam ini. Bagi kita yang sudah menemukan tema konten YouTube kita, itu sebenarnya kita sudah tidak terlalu butuh terlalu aktif untuk belusukan, sebenarnya nggak perlu. Tetapi Anda aktif untuk mengupload video dengan konten ataupun dengan tema yang sama. Orang akan bertanya lagi, oh besok dia mau ngupload apa ya? Dia mau ngupload apa? Jadi kita membuat orang-orang itu, penonton itu, viewers itu penasaran dengan konten kita, ya. Tapi kalau baru satu konten, biasanya dia belum penasaran. Pertama kita ngupload tentang tutorial. Besoknya kita ngupload bukan tentang tutorial. Jangan harap akan subscriber tidak akan nambah. Subscriber tidak akan nambah itu. Tetapi Anda hari ini tentang tutorial, besok tentang tutorial, ya. Besoknya lagi tentang tutorial, maka orang akan penasaran, oh dia mengupload tentang videonya tentang tutorial. Maka orang ini akan penasaran nih, besok mau tutorial apa lagi ya? Besok tutorial apa lagi ya? Ya, gitu. Jadi dari situ orang akan mensubscribe Anda, bahkan dia akan menyalakan lonceng notifikasinya. Kenapa? Karena dia selalu penasaran dengan konten ataupun video-video yang Anda akan upload, yaitu video-video sejenis, yaitu tentang tutorial. Disitulah letak kita ini, kalau orang bilang bisa panen subscriber di situ. Makanya itu konten YouTube kita, tema YouTube kita akan menentukan kita ini mendapatkan subscriber tambahan atau tidak. Kita bisa buktikan kalau kita mengupload video itu berantakan, tutorial, terus ini berbicara tentang ini, berbicara tentang ini, berbicara tentang ini, berbicara tentang ini, ya udah, ujung-ujungnya orang tidak akan penasaran, ya. Karena pasti di konten itu ada yang bikin dia penasaran, itu yang akhirnya membuat dia itu mensubscribe. Tapi kalau berantakan seperti itu, ya udah, dia tidak penasaran. Apalagi video orang itu, apalagi 3 video itu mengandung tema yang berbeda-beda, ya, makan, agama, terus tutorial, ya, itu sudah orang udah nggak akan tertarik, nggak akan mensubscribe itu, nggak akan mensubscribe karena dia tidak penasaran dengan channel kita. Tapi yang menentukan tema, makanya bagi YouTuber pemula yang akan memulai YouTube, alangkah baiknya pikirkan tema. Sebab dengan tema itu, maka Anda akan membuat ketika mengupload sampai mungkin video ketiga, ya, video ketiga, itu orang akan penasaran karena dia tahu bahwa channel Anda membahas tentang sesuatu hal. Ya, dia akan penasaran, makanya dia akan subscribe Anda. Biasanya penonton ataupun viewers itu akan mensubscribe Anda, menyalakan lonceng notifikasinya. Berapa banyak di antara kita sebenarnya sudah jadi maksudnya sudah punya YouTube, ya, sudah punya channel YouTube, tapi seringkali kita juga penasaran channel orang lain gitu yang punya tema gitu. Kita kadang nonton gitu, penasaran lagi dia besok mau ngupload apa gitu kan. Itu buktinya. Jadi kalau Anda bisa melakukan hal ini, menyesuaikan bahwa konten Anda, ya, konten di dalam channel YouTube kita, tema di dalam channel YouTube kita yang selaras antara video 1, 2, dan seterusnya, itu akan mempengaruhi pertambahan subscriber. Anda tidak perlu belusukan, Anda tidak perlu aktif sana-sini cari subscriber. Kalau Anda punya tema dan itu menarik bagi orang-orang yang menontonnya, percaya saya, subscriber Anda akan naik terus. Karena apa? Karena banyak orang yang akan penasaran, karena dia sudah tahu bahwa Anda membahas tentang contohnya tutorial, dia akan penasaran terus. Nah, oleh sebab itu,
Ingat ya, ingat jangan sampai video kita campur-campur ya, campur-campur gitu. Tetapi Anda harus menentukan tema ya. Anda harus menentukan tema. Oke, ini yang perlu dilakukan bagi para YouTuber pemula yang saat ini masih berusaha untuk mencari peruntungan di per-YouTubean. Bagaimana caranya menambah subscriber dengan cepat dan mudah? Yaitu Anda terletak pada konten yang kita upload ataupun video yang kita upload, dan juga tema video channel YouTube kita ini berbicara tentang apa. Tentukan tema ya, tentukan tema. Jadi video Anda itu akan membuat penasaran bagi para viewers ataupun penonton yang menonton channel Anda. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Rudito TV, channel inspiratif untuk kita semua. Dan sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu. Dah.